Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, jumpa lagi dengan Bang Munir di channel Cakep Bale Bang Yi pastinya. Apalagi kalau kita bukan ngimpleng kata ya. Kita cari katanya, kita cari artinya, kita cari mananya, kita ambil hikmahnya. Bang Po, kalau kita udah bicara masalah hikmah, kata yang biasa menjadi luar biasa. Kata yang gak istimewa jadi istimewa. Apalagi kalau kita udah impleng di channel Bale Bang Yi. Yuk langsung aja kita impleng kata berikutnya. Abang Po, nih kate bukan sembarangan kate luar biasa yang apa yang nggak pernah kita dengar, nggak pernah kita ucapin, nggak pernah kita tulis. Makanya kalau kita udah ngimpleng kate ini otomatis kita dapat satu kosakata lagi yang kita bisa pakai ya. Ini kata luar biasa, apalagi kalau kita sampai gali hikmahnya, kita dapat semuanya, kita dapat maknanya, kita dapat hikmahnya. Abang Po jadi orang yang luar biasa pastinya ya. Sebelum kita impleng tuh kata, Abang Po sekalian ayolah subscribe nih di channel ya, subscribe nih channel biar Abang Po tiap hari dapat arti satu kata yang kita impleng di sini yang kita bisa ambil hikmahnya. Abang Po, kalau Abang Po udah dapat hikmah kata ya, bisa merubah pikiran kita lebih baik pastinya ya. Ke depan lebih enak berkata-kata ya. Dalam satu kata kita bisa ambil hikmahnya, dalam satu kata kita bisa menyampaikan satu hikmah yang luar biasa, Nyok, kita impleng kata Abang, aneh jadi ngomongnya buru-buru karena aneh pengen banget nih cepet-cepet nginformasiin ada satu kata yang pasti kita nggak pernah tahu ya. Pengen banget ngomongnya jadi buru-buru terus dari tadi nih, tapi sekarang aneh mau tahan dikit nih ngomongnya nih ya, biar agak nenep kalau kata orang Betawi ya. Benerin dulu posisi duduknya, langsung aja nih aneh buka di kata, yaitu kata arih. Gimana Abang Po, pernah nggak dengar kata arih ya? Kalau pernah dengar kata arih langsung aja ya, nanti Abang Po tulis tuh di komen, Bang aneh pernah dengar kata arih nih dari orang begini. Tapi kalau Abang Po belum pernah dengar negatif berarti sama aneh nih. Begitu aneh buka kamus ternyata ada kata arih ya. Oke, langsung aja kita impleng kata arih itu artinya apa Bang? Kata arih itu artinya ulur atau julur ya. Ulur atau julur, itu arti kata arih ya. Kita cek turunan katanya Bang Po, kita cek turunan katanya, karena kalau udah cek turunan katanya kita baru bisa gali makna dan kita ambil hikmahnya ya. Kata arih itu ada dua turunan katanya, itu apa ya? Mengarih dan mengarihkan. Setelah aneh baca dalamnya dua turunan kata ini ternyata artinya satu, mengarih, sama-sama mengarih ya. Terus artinya apa Bang? Dua turunan kata ini yang mengarih ini ada dua juga artinya. Pertama itu menjulurkan atau mengulurkan. Mengulur atau menjulur ya. Nah yang kedua artinya menambatkan atau mengikat. Ini kalau kita suka naik perahu deh, kita naik perahu di sungai, setelah kita nambat di pelabuhan jeti atau apalah namanya kita pasang namanya tonggak apa patok ya, kita ambil talinya kita ikat, itu artinya mengarih ya. Nah sekarang kita mau impleng arti katanya yang pertama tadi tuh menjulurkan atau mengulur ya. Kalau kita lihat manusia ini bisa tiga, dia menjulurkannya bisa menjulurkan tangan, menjulurkan lidah, dan menjulurkan kakinya ya. Nah kalau binatang biasanya yang dia julurkan belalai pastinya ya. Bang gali lagi Bang, ayo kita gali lagi ya. Yang namanya gajah kalau dia menjulurkan belalai lucu banget tuh, apalagi kalau di sirkus ya, kadang-kadang dia ngasih sesuatu atau ngambil sesuatu dari pelatihnya, lucu sambil geol gitu kalau dia jalan ya. Bisa juga dia memberikan sesuatu, kayak dia ngambil rumput dia kasih ke anaknya makan
Luar biasa nggak itu? Dari mana itu dia? Dari mana tuh dia bisa menjulurkan? Pastinya ada insting dia lah yang bermain di situ ya. Insting dia punya belalai, dia menjulurkan belalainya ya. Nah sekarang kita lari ke kita nih ya, mengulur dan menjulur ya. Abang Po, kita pakai dulu yang menjulurkan tangan ya, mengulurkan tangan. Mengulurkan tangan adalah sesuatu kata kerja pastinya. Kita mengulurkan tangan ya. Nah sekarang mengulurkan tangan itu pasti ke belakang, ke belakang kalau ke depan ya. Kalau ke belakang gimana ya? Otomatis ke depan. Artinya apa? Kita bisa memberikan sesuatu atau mengambil sesuatu. Tangan di atas otomatis lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mengambil sesuatu udah pasti nih kalau kita menjulurkan sesuatu, kita mau ngambil, semuanya kerja nih. Tangan yang mana yang kita mau pakai dari tangan kanan apa tangan kere? Kita pastinya dari kecil diajarin tuh tangan manisnya mana deh, tangan manisnya mana deh. Semoga ajaran itu terus sampai kita tua. Orang kan kelihatan banget di luar nih kalau misalnya orang ngasih tangan kanan, kita nerima tangan kere, otomatis penilaian orang gimana gitu ya. Agak sopan banget, apalagi sama yang tuaan apalagi yang tuaan itu arti menjulurkan tangan. Kita mau ngambil, mau ini. Itu kalau kita gali dari kata julur itu ngulur tangan gini, kita gali hikmahnya. Tuh, kita juga suka mengulurkan tangan, meminta sama yang kuasa pastinya Itu selain mengambil sesuatu, kita juga selalu mengulurkan tangan kita, mengangkat tangan kita untuk meminta sesuatu pastinya Oke, setelah tangan lidah ini yang suka dijulur-julur ini sekarang sih mungkin alhamdulillah nih udah musimnya, udah nggak ada lagi orang selfie ngeluarin lidah ya. Kalau zaman dulu masya Allah bentar-bentar pada melet, nggak yang laki-laki, nggak ada yang perempuan, nggak yang tua, nggak yang muda, pada melet mulu kalau misalnya dia selfie. Kita nggak tahu tuh apa maksudnya tuh konotasinya apa itu. Hati-hati nih yang perempuan apalagi yang masih muda melet-melet bahaya itu, mancing pikiran orang yang enggak pastinya Terus ada lagi kita julurin kaki. Abang Po nih, kita nih kalau ngomong julurin kaki, Abang Po pasti suka ngeliat nih kalau kita lagi di jalan raya ada orang mau belok kanan apalagi lawan arah. Kita udah ngerem di depannya entah kita naik motor juga, dia naik motor juga, tiba-tiba dia kaki bekangkang gitu tuh itu kan artinya kakinya itu diganti buat gantiin sen, padahal sennya hidup. Abang Po kita udah lihat nih motor mau belok kanan tapi masih aja dia. Itu kan artinya dia apa? Gantiin sen, artinya dia minta jalan, numpang lewat, permisi. Pantes enggak kalau permisi pakai kaki? Kita pikirin deh itu kira-kira gimana pantes apa enggak. Tapi kita juga dalam satu kondisi kadang-kadang kita ngeliat orang naik motor. Ini orang juga kalau naik motor kadang-kadang karena dia belanjaannya banyak, depan belakang dia taruh tuh. Buat megang stangnya itu susah banget, sumplang-sumbel itu dia megang stangnya. Dia mau nyalain sen nggak tahu kayak gimana, apa emang sen juga kagak hidup kali Motornya juga pajaknya mati kelihatan. Kadang-kadang dia nggodain kakinya buat belok. Dia ngasih tahu sekitarnya kalau dia mau belok. Mungkin kalau yang kayak gitu masih bisa lah masih bisa kita maklumin. Tapi motor sehat, tandang banget tuh motor. Kalau kata orang Betawi, tandang banget tuh motor. Kita ngeliat yang apa namanya, yang naik juga necis banget, helmnya bujuk, cakep banget deh. Begitu mau belok, bukan dia nyalain sen, dia ngangkangin kaki. Bujuk, pantas enggak tuh? Pantas enggak Bang Pos kalian? Yuk kita lihat dah di luar pantas apa enggaknya, pada Abang Po pada nyimpulin sendiri deh Apalagi yang suka ngelakuin ini, pikirin lagi deh kira-kira gimana, pantas enggak? Kayak zaman Belanda aja kayak zaman Belanda aja. Kalau zaman Belanda tuh Belanda nyuruh orang itu pakai kaki kadang-kadang Kalau zaman sekarang udah kagak musim lagi kayaknya. Coba deh nyuruh pakai kaki, kalau kagak dilempar batako sama yang ini, sama anak buahnya Itu biasa aja biasa aja, maksudnya coba biasain aja segala sesuatu itu
Baik kita mengeluarkan tangan, baik kita mengeluarkan lidah atau kita mengeluarkan kaki. Kita lihat-lihat juga nih ya, pantas apa kagak. Itu aja Bang Munir di channel Balai Bang Ih pastinya. Apalagi kalau bukan kita ngimpleng katanya. Ana ingetin sekali lagi, bagi abang pok yang belum subscribe, ayo kita subscribe biar abang pok dapet nih update katanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bang Munir di channel Balai Bang Ih undur diri. Sampai ketemu di KT berikutnya di video selanjutnya. Assalamualaikum. Yeay, dapet. Belum dimatiin padahal ya. Alhamdulillah. Susah banget ya tadi kayak gini deh. Abang Bo, aneh sering ketemu orang sukses, orang luar biasa, orang yang kehidupannya luar biasa. Ternyata apa? Dia ngerti makna apa yang dia kerjain, dia ngerti apa makna yang dia lakuin, dan dia ngerti apa makna yang dia ucapin. Ya, apa yang dia ucapin dia ngerti benar, apa yang dia kata-kata itu dia ngerti benar. Makanya ketika ada pertanyaan buat dia, apa yang dia katakan, dia memberikan jawaban yang cakep luar biasa, perfectnya. Ya, makanya di Balai Bang Ih kita ngimpleng kata biar kita bisa ngerti apa kata yang kita ucapin, biar pesan kata yang kita sampaikan itu bisa nyampe ke orang yang ngedengerin. Yuk kita ngimpleng kata, kita cari katanya, kita cari artinya, kita cari mananya, kita sampai dapat hikmahnya. Dan kalau kita dapat hikmah kata itu, satu kata aja yang kita bisa dapat hikmahnya, kehidupan kita akan berubah menjadi luar biasa. Apalagi banyak kata yang kita punya ya.